Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar Anda semua? Bagaimana kabar salihah semua? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Karena dengan semua nikmat yang Allah berikan pada hari ini Ananda Salihah, kita dapat melanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah. Ananda Salihah, hari ini pelajaran kita apa? Nah, hari ini pelajaran kita adalah adab, ya. Jadi hari ini pelajaran kita adalah pelajaran adab. Apa tema pembahasan kita hari ini, Ananda Salihah? Insyaallah hari ini kita akan membahas tema yang baru pada bab yang baru, yaitu bab 2 tentang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tema baru tentang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia temanya. Nah, kemudian apa tujuan kita Ananda Salihah belajar pada hari ini? Insyaallah hari ini tujuan kita belajar yaitu kita akan mengetahui adab pertama mencintai Allah. Ya. Jadi hari ini insyaallah kita sama-sama akan mengetahui adab pertama mencintai Allah. Kemudian kita juga akan mengetahui makna ikhlas karena Allah. Ya, jadi tujuan kita ada dua, Ananda Salihah belajar hari ini, yaitu kita akan mengetahui adab pertama mencintai Allah dan makna ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda Salihah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus cinta kepada Allah? Ya. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Masih ingat pelajaran yang lalu Ananda Salihah? Kenapa kita harus mencintai Allah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Ya. Allah telah berjasa kepada kita sejak kita lahir sampai sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berjasa kepada kita. Sebagaimana kita sangat mencintai orang tua kita karena mereka sangat berjasa kepada kita, Ananda Salihah, begitu juga kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita jauh melebihi apa yang telah diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Ya. Jadi kecintaan kita kepada Allah harus melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita. Karena Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak terhitung banyaknya, Ananda Salihah. Ya. Jadi kita harus mencintai Allah. Bagaimana cara kita mencintai Allah, Ustaz? Nah, cara kita mencintai Allah adalah kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita melaksanakan perintah Allah, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Kita salat 5 kali dalam sehari, kita berpuasa pada bulan Ramadan. Kita tidak ingin membuka aurat ketika keluar dari rumah.
Kita tidak ingin berkata kasar kepada orang tua. Kita membantu orang tua, berlemah lembut kepadanya. Ya, begitu cara kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini alhamdulillah ananda salihah sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, pada bab pertama kita sudah membahas cinta kepada Allah. Ya. Satu ulangi, kita mencintai Allah karena Allah telah berjasa kepada kita, memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Dan cara kita mencintai Allah yaitu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia sedikit murajaah atau pemanasan atau sedikit refreshing untuk mengingatkan kita pelajaran kita yang lalu. Ananda salihah ya, mudah-mudahan masih diingat. Nah, ini sudah kita bahas. Sekarang kita akan mengambil pelajaran yang baru. Ya. Apa itu? Adab cinta kepada Allah. Nah, adab kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Masih pembahasan kita tentang cinta kepada Allah. Pada pertemuan yang dahulu kita sudah mengetahui alasan kita mencintai Allah. Kemudian cara kita mencintai Allah. Sekarang bagaimana adab kita mencintai Allah? Nah, bagaimana adab kita mencintai Allah, ananda salihah? Ahsanti barakallahu fi. Jadi adab kita mencintai Allah yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, semua ibadah yang kita lakukan, semua ketaatan yang kita lakukan, kita harus ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara kita atau adab kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita harus serahkan semua amal perbuatan kita, semua ibadah kita hanya karena Allah atau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dia adab kepada Allah. Sekarang ananda salihah mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apa sih itu ikhlas? Ya. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas karena Allah? Ananda salihah. Ya. Apa sih makna ikhlas, Ustaz? Jadi ikhlas artinya adalah kita beramal untuk Allah. Ya. Kita beramal untuk Allah. Itu dia harus diingat. Beramal untuk Allah. Ini dia, ikhlas beramal untuk Allah. Kemudian bukan pujian manusia. Jadi kita beramal bukan untuk dipuji oleh manusia. Kemudian yang ketiga, ikhlas itu mengharap balasan di akhirat. Ya. Nah, Ustaz ulangi. Jadi ikhlas itu adalah beramal untuk Allah. Ini yang pertama. Kemudian ikhlas itu bukan pujian manusia, beramal bukan untuk dipuji oleh manusia. Kemudian ikhlas itu mengharap balasan di akhirat. Jadi kita beramal untuk Allah, bukan untuk pujian manusia, dan mengharapkan balasan dari amalan yang kita lakukan itu di akhirat, bukan di dunia. Karena sebaik-baik balasan adalah apa yang kita dapatkan, apa yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ananda salihah. Inilah dia yang dimaksud dengan kata ikhlas. Jadi kita beribadah hanya untuk Allah. Semua ibadah yang kita lakukan wajib kita peruntukkan untuk Allah, bukan untuk dipuji oleh manusia. Ya. Kalau kita beramal untuk dipuji oleh manusia, itu bukan ikhlas namanya, ananda salihah. Kemudian kita mengharapkan balasan di akhirat. Apapun yang kita lakukan dari ibadah,
dari amal soleh, kita harapkan balasannya di akhirat. Berupa apa ananda soleha kalau di akhirat balasannya? Naam, sahihah, surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dia makna dari ikhlas. Jadi ikhlas adalah beramal untuk Allah, bukan pujian manusia, dan mengharap balasan di akhirat. Nah, paham ananda soleha? Nah, itulah dia makna dari kata ikhlas. Beramal untuk Allah, bukan buat pujian manusia, dan mengharap balasan di akhirat. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya makna ikhlas. Jadi semua ibadah kita wajib dan harus kita peruntukkan kepada Allah. Ya. Baik itu sholat kita, puasa, membaca Al-Quran, berbakti, ya, kemudian berkata lemah lembut kepada orang tua, membantu teman kita yang membutuhkan, atau bersedekah. Semua ibadah yang kita lakukan wajib dan harus kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dia makna ikhlas. Nanda soleh. Semua ibadah yang kita lakukan harus kita peruntukkan untuk Allah. Tidak boleh untuk selain Allah. Karena ibadah itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita peruntukkan untuk Allah, jika kita berikan ibadah kita untuk Allah, maka kita akan berbahagia di akhirat kelak. Tapi jika kita peruntukkan ibadah kita untuk selain Allah, maka hati-hati kita akan celaka di akhirat. Nah, jadi ibadah yang kita lakukan harus kita peruntukkan untuk Allah. Harus kita ikhlaskan semua ibadah kita. Karena bagi orang yang ikhlas, orang yang menyerahkan ibadahnya hanya untuk Allah, maka Allah akan balas dengan pahala dan surga. Ya. Jadi ibadah yang dilakukan dengan ikhlas, maka Allah akan balas dengan pahala dan surga. Maka ananda soleha, hendaklah kita ikhlaskan ibadah kita semua. Karena dengan ibadah yang kita ikhlaskan karena Allah, kita akan diberikan pahala, sekaligus kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ananda soleha, jika ibadah tersebut tidak ikhlas, ya, jika ibadah yang kita lakukan selama ini tidak ikhlas, atau ada salah satu ibadah kita tidak ikhlas, maka hati-hati ananda salih. Di akhirat kelak Allah akan balas ibadah yang tidak ikhlas itu dengan dosa dan neraka. Ya. Jadi semua ibadah itu adalah hak milik Allah. Maka kita harus serahkan untuk Allah. Kita harus ikhlas dalam beribadah dan dosa. Ketika kita sholat, kita harus sholat untuk Allah, hanya untuk Allah, bukan untuk pujian manusia, bukan agar dipuji oleh manusia. Kita membaca Al-Quran, mengharapkan pahala dari Allah. Kita membantu orang tua, berbakti kepada orang tua agar diberikan pahala dan surga oleh Allah. Ya, kita membantu teman kita, benar-benar mengharapkan pahala dari Allah. Ya, karena itu adalah makna dari ikhlas. Orang ikhlas akan diberikan pahala dan surga. Orang yang tidak ikhlas akan diberikan dosa dan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah dia tadi ananda soleha, pembahasan tentang ikhlas, ya, dan makna ikhlas. Dan ikhlas merupakan adab cinta kepada Allah. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini ananda soleha ada dua. Yang pertama yaitu adab cinta kepada Allah adalah ikhlas.
Jadi adab yang pertama kita cinta kepada Allah adalah ikhlas. Apa adab kedua Ustaz? Nanti insya Allah kita akan bahas pada pelajaran selanjutnya, pada bab selanjutnya insya Allah. Jadi diikuti terus pelajaran Ustaz, mudah-mudahan kalian bisa memahami semua adab cinta kepada Allah. Nah, itu dia kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, Ananda Salihah, ikhlas adalah beramal untuk Allah, bukan pujian manusia dan mengharap balasan di akhirat. Nah, inilah dia makna dari ikhlas. Kita beramal untuk Allah, bukan untuk dipuji oleh manusia, dan mengharapkan balasan dari perbuatan atau amalan yang kita lakukan itu di akhirat. Sampai sini Ananda Salihah pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.